Perkenalkan, saya Muhammad Alamul Huda, biasa dipanggil Huda, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Elektro angkatan 2018, dengan nomor urut absen 50 pada mata kuliah matrikulasi etika profesi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah matrikulasi etika profesi tahun 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Adapun dua hal inti yang akan saya jelaskan yaitu mengenai satu, yaitu pengertian dari etika profesi itu sendiri. Kedua, contoh dari pelanggaran etika profesi. Oke, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari etika profesi itu sendiri. Etika profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Yang pertama, etika. Etika atau etik berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Sedangkan profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profes, memiliki arti janji untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi erat kaitannya dengan profesional, yaitu orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian. Etika profesi itu sendiri, menurut kajian pustaka, adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Etika profesi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Sebagai profesional di dunia kerja, penting untuk selalu mengingat etika yang pantas agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi. Tujuan dari adanya etika profesi itu sendiri merupakan untuk menciptakan nilai moral yang baik serta untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan atas suatu hal yang dikerjakan atau bisa dijadikan sebagai standar sesuai dengan profesi yang dimiliki. Etika profesi memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Keadilan, 3. Prinsip otonomi, dan 4. Integritas moral. Pelanggaran dari etika profesi dapat juga disebut dengan pelanggaran kode etik profesi. Merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok atau perorangan anggota profesi, sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak mencerminkan dan menjamin mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Oke, langsung saja masuk ke topik kedua, yaitu mengenai contoh dari pelanggaran etika profesi dari teknik elektro, khususnya di bidang konsentrasi yang sedang saya ampu, yaitu teknik kontrol dan instrumentasi. Contoh pelanggaran kode etik profesi yang pertama yaitu penggunaan dan penyebarluasan aplikasi atau software bajakan atau crack. Hal ini dapat juga kita temui secara umum di bidang lainnya selain bidang teknik elektro atau teknik kontrol dan instrumentasi. Beberapa dampak dari pelanggaran ini yaitu pertama yaitu munculnya kerugian atau menyebabkan kerugian pada perusahaan yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Penggunanya, untuk perusahaan pengguna aplikasi tersebut memberikan berbagai resiko. Yang pertama, bisa saja terkena virus dari aplikasi bajakan atau crackan tersebut. Kedua, menimbulkan beberapa resiko saat mengerjakan beberapa program tidak berjalan dengan baik sehingga kehilangan file atau data yang diperlukan atau digunakan untuk proyek tersebut. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pertama, jika memungkinkan menggunakan aplikasi yang bersifat open source atau gratis. Lalu kedua, menggunakan aplikasi asli dengan cara berlangganan dengan perusahaan aplikasi terkait. Contoh pelanggaran kode etik selanjutnya berdasar dari pengalaman saya selama mengikuti PKL di sebuah perusahaan produksi electronic parts di Kota Batam. Contoh pelanggaran yang terjadi di sana yaitu menggunakan beberapa part yang tidak sesuai dengan budget atau data yang tertulis. Contoh pelanggaran lainnya yaitu tidak melaksanakan maintenance sesuai dengan standar prosedurnya.
Misalnya saat kalibrasi atau quality control tidak dilakukan sungguh-sungguh, sehingga tidak dapat dideteksi kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan di kemudian hari yang dapat merugikan perusahaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.